Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iwan Wimaripan Setiawan dengan NIM 22030200079 dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah jaringan kabel dan komunikasi. Materi yang akan kita bahas yaitu teknologi wireless dan mengapa teknologi ini penting. Yang kedua ada teknologi yang berperan penting terhadap teknologi wireless. Selanjutnya perangkat yang mendukung wireless 2,4 atau 5 Hz. Yang keempat ada penerapan Wi-Fi 6 pada saat ini dan Wi-Fi 7 yang mulai akan diterapkan. Dan yang terakhir yaitu ada konektivitas Wi-Fi 4 atau 5 ke Wi-Fi 6. Begitupun sebaliknya dari Wi-Fi 6 koneksi ke Wi-Fi 4 atau 5. Oke, pembahasan yang pertama yaitu apa itu teknologi wireless. Teknologi wireless yaitu teknologi komunikasi yang memungkinkan pengiriman data tanpa menggunakan kabel fisik. Jadi di sini tanpa kabel. Ini mencakup berbagai jenis teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, 4G atau 5G, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pentingnya teknologi wireless. Di sini kita akan membahas 5. Yang pertama itu mobilitas. Teknologi nirkabel memungkinkan perangkat untuk terhubung tanpa harus terbatas oleh kabel fisik. Nah, ini memungkinkan mobilitas yang lebih besar bagi pengguna, sehingga mereka dapat tetap terhubung dimanapun mereka berada. Yang kedua ada koneksivitas yang luas. Teknologi nirkabel memungkinkan koneksivitas yang luas dan lebih mudah diakses. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Karena tidak memerlukan instalasi kabel yang rumit, teknologi nirkabel memungkinkan fleksibilitas dalam penempatan perangkat komunikasi. Selanjutnya ada efisiensi dan produktivitas. Teknologi nirkabel memungkinkan pertukaran informasi dengan cepat dan efisien. Dan yang terakhir yaitu ada inovasi. Kemajuan teknologi nirkabel terus berkembang dengan cepat, memungkinkan inovasi baru dalam berbagai bidang seperti Internet of Things, transport pintar, kesan digital, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya yaitu terdapat beberapa teknologi yang berperan penting dalam mendukung teknologi wireless. Yang pertama itu ada antena. Nah, antena ini digunakan untuk mentransmisikan dan menerima gelombang radio dalam sistem nirkabel. Desain antena yang efisien sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja jaringan nirkabel. Selanjutnya ada protokol komunikasi. Yaitu protokol komunikasi adalah aturan yang mengatur bagaimana data dikirimkan dan diterima antara perangkat nirkabel atau perangkat wireless. Selanjutnya jaringan seluler. Jaringan seluler adalah infrastruktur yang mendukung komunikasi nirkabel antara perangkat seluler dan stasiun basis. Nah, ini melibatkan pengguna sel-sel seluler untuk menyediakan cakupan yang luas dan koneksi yang lebih stabil. Lagi ada sistem pengujian. Sistem pengujian digunakan untuk mengamankan dan melindungi data yang mentransmisikan melalui jaringan nirkabel atau wireless dari gangguan dan interferensi. Yang terakhir yaitu ada radio frekuensi, yaitu teknologi dasar yang digunakan dalam hampir semua sistem nirkabel. Ini melibatkan pengguna gelombang radio untuk mentransmisikan dan menerima data antar perangkat. Oke, selanjutnya yaitu perangkat pendukung wireless 2.4 atau 5 Hz dan mengapa. Di sini kita akan membahas 4. Yang pertama itu router Wi-Fi. Nah, perangkat yang mengirimkan sinyal nirkabel untuk menghubungkan perangkat ke internet. Banyak router Wi-Fi modern mendukung kedua frekuensi ini untuk memberikan pilihan koneksivitas yang lebih baik dan mengurangi kemacetan jaringan. Yang kedua ada smartphone. Sebagian besar smartphone ini mendukung koneksivitas nirkabel Wi-Fi di kedua frekuensi, yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi di rumah, kantor, ataupun hotspot. Selanjutnya ada laptop atau komputer. Banyak laptop dan komputer desktop modern memiliki kemampuan untuk terhubung ke jaringan nirkabel atau wireless di kedua frekuensi.
Dan yang terakhir yaitu smart home device. Contohnya seperti kamera keamanan, lampu pintar, thermostat, dan perangkat lainnya. Dalam rumah pintar sering mendukung koneksivitas nirkabel atau wireless di kedua frekuensi untuk mengoptimalkan kinerja dan ketersediaan jaring. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai perkembangan teknologi Wi-Fi 4 sampai Wi-Fi 6. Oke, Wi-Fi 4 memperkenalkan MIMO atau multiple input multiple output dan kemajuan dual band meningkatkan kecepatan dan cakupan jaring. Selanjutnya Wi-Fi 5 memperluas fitur-fitur ini dengan memperkenalkan teknologi seperti multi-user atau bisa disingkat dengan MIMO dan channel bonding. Dan terakhir yaitu Wi-Fi 6 membawa inovasi baru dengan teknologi seperti orthogonal frequency division multiple access dan target wait time. Nah, apa sih perbedaan Wi-Fi dari A, B, G, N, AC, dan EH? Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu 802.11a. Ini adalah Wi-Fi pertama yang beroperasi pada frekuensi 5 Hz. Cakupan sinyal lebih rendah daripada standar 802.11b atau B karena frekuensi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada 802.11b beroperasi pada frekuensi 2.2,4 Hz dan memiliki kecepatan maksimum hingga 11 Mbps. Walaupun kecepatannya lebih rendah daripada 802.11a yang tadi, 802.11b memiliki cakupan yang lebih luas dengan frekuensi yang lebih rendah. Selanjutnya pada seri B, menggabungkan keuntungan dari A dan B. Nah, standar ini beroperasi pada frekuensi 2,4 Hz dengan kecepatan maksimum hingga 54 Mbps. Oke, selanjutnya yaitu 802.11n atau juga dikenal sebagai Wi-Fi 4. Operasinya dapat dilakukan pada frekuensi 2,4 Hz dan atau 5 Hz dengan kecepatan teoritis hingga 600 Mbps pada mode MIMO 2x2. Selanjutnya ada 802.11ac, disebut juga Wi-Fi 5. Standar ini beroperasi hanya pada frekuensi 5 Hz. 802.11ac membawa peningkatan besar dalam kecepatan dan kecepatan teoritis hingga beberapa Gbps. Oke, yang terakhir yaitu 802.11ax atau dikenal juga sebagai Wi-Fi 6. Menawarkan kecepatan teoritis hingga 10 Gbps dan efisiensi spektrum yang lebih baik melalui teknologi seperti orthogonal frequency division multiple access dan target wait time. Oke, penerapan Wi-Fi 6 saat ini dan Wi-Fi 7 yang akan mulai diterapkan. Yang pertama itu Wi-Fi 6. Penerapan Wi-Fi 6 saat ini penting karena dapat memberikan manfaat langsung kepada pengguna dan organisasi di berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, kesehatan, dan rumah tangga. Dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung ke jaringan nirkabel atau wireless dan meningkatkan permintaan akan kecepatan dan kinerja yang stabil, Wi-Fi 6 dapat membantu memenuhi tuntutan tersebut dengan lebih efisien. Dan Wi-Fi 7, meskipun Wi-Fi 7 sudah mulai beredar, penerapan Wi-Fi 6 masih memiliki relevansi yang signifikan. Meskipun demikian, kehadiran Wi-Fi 7 menandai tahap selanjutnya dalam evolusi teknologi Wi-Fi yang menjanjikan kinerja yang lebih tinggi, latency yang lebih rendah, dan fitur tambahan untuk mendukung aplikasi masa depan.
Oke, selanjutnya itu ada apakah WiFi 4 atau 5 bisa terkoneksi ke WiFi 6? Dan kalau bisa, kecepatnya bagaimana? Oke, perangkat yang memiliki spesifikasi WiFi 4, disebut juga dengan 802.11n, atau WiFi 5, masih dapat terhubung ke jaringan WiFi 6, dan sebaliknya. Namun kecepatan koneksi akan tergantung pada spesifikasi perangkat tersebut dan fitur-fitur WiFi yang didukung oleh router atau access point WiFi. Nah, dalam kedua kasus tersebut, penting untuk diingat bahwa kecepatan koneksi tidak hanya ditentukan oleh standar WiFi yang digunakan, tapi juga oleh faktor-faktor seperti jarak antara perangkat dan router, interferensi sinyal, dan kondisi jaringan secara keseluruhan. Oke, sekian dari presentasi pada kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam materi kali ini. Tutup dengan promo santi. Om santi santi santi.